Pemirsa, kantor daerah kerja Mekah kini dalam status siaga penuh untuk menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Seluruh petugas mengikuti apel konsolidasi guna pengawal pelayanan optimal. Kepala Daker Mekah, Ihsan Faisal, memimpin langsung apel pagi guna mematangkan seluruh skema pelayanan lintas sektor. Konsolidasi ini menjadi titik krusial untuk menyamakan frekuensi kerja ratusan petugas, mengingat kota Mekah akan segera menerima kedatangan gelombang pertama jemaah dari Madinah pada 30 April mendatang. Demi kenyamanan tamu Allah, kesiapan infrastruktur, hotel, transportasi, hingga klinik kesehatan dipastikan beroperasi sempurna. Jadi kita gilir supaya semuanya merasakan 2 bulan ada 60 hari. Ini semua kebagian nanti. Dan pemirsa, mari kita pantau situasi terkini di Tanah Suci. Sudah ada rekan Eti Juitasari di Madinah dan Ika Kesuma di Mekah, Arab Saudi. Kita ke Eti di Madinah terlebih dahulu. Selamat sore waktu Jakarta, Eti. Sudah berapa kloter jemaah yang tiba di sana? Selamat sore Nadia dan juga pemirsa, hingga pukul 00 waktu Arab Saudi. Pagi tadi di hari ke-6 kedatangan jemaah haji ini sudah ada 104 kloter yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi, dengan jumlah jamaah sekitar 43.000 jamaah sudah menempati hotel-hotel di kawasan Masjid Nabawi. Nah, untuk hari ini sendiri dijadwalkan akan ada 20 kloter dengan jumlah jamaah sebanyak 7.299 jamaah akan tiba di Bandara Amma Madinah, Arab Saudi. Nadia dan juga pemirsa, jika sudah sampai Nabawi atau jika sudah sampai kawasan Masjid Nabawi, pastinya jemaah haji akan ingin berkunjung ke Raudhah atau makam Rasulullah. Tapi hati-hati, di sana kemarin kita menemukan adanya penipuan tentang akses masuk Raudhah. Jadi untuk masuk ke Raudhah, jemaah haji itu mempunyai 2 cara, yaitu melalui tasreh dan juga melalui aplikasi nusuk. Nah, dan tasreh yang pertama ini merupakan izin beribadah resmi yang dikeluarkan oleh Arab Saudi dan biasanya dikelola oleh kloter. Yang kedua yaitu aplikasi nusuk. Ini bisa kita unduh sendiri di ponsel masing-masing. Lalu kita mendaftar, memasukkan nomor visa dan juga nomor paspor. Lalu kita atur kapan kita akan berkunjung ke dalam Raudhah tersebut. Hati-hati jika ada seseorang yang membantu dan mengatakan bahwa aplikasi nusuknya mengalami gangguan ataupun kendala lainnya, dan kita suruh mengklik satu APK. Itu adalah sebuah penipuan. Jadi hati-hati, kita jikalau ada gangguan di dalam aplikasi nusuk, harap menghubungi petugas yang sudah disebar di sekitar sektor Nabawi. Jadi hati-hati pada jamaah haji diimbau untuk tidak mempercayai orang lain kecuali petugas haji yang sudah disebar di sekitaran kawasan Masjid Nabawi. Kembali ke rekan Nadia. Baik, selanjutnya kita beralih ke Mekah, pemirsa. Assalamualaikum Bung Ika. Bung Ika, bagaimana persiapan jelang kedatangan jemaah haji di Mekah? Ya, Nadia, jelang kedatangan jemaah haji di Mekah yang dikirim dari Madinah, yang akan berangkat dari Madinah pada tanggal 30 April mendatang, semua persiapan sudah dilakukan. Bahkan apel konsolidasi pun dilakukan setiap pagi. Kemudian dari masing-masing sektor, dari masing-masing tusi, akomodasi, transportasi juga melaporkan perkembangan seperti apa. Tadi kami sudah sempat mengecek ke klinik kesehatan haji Indonesia, dan semua di klinik kesehatan haji Indonesia juga sudah siap. Tapi ada syarat-syaratnya yang untuk dibawa. Untuk penyakit yang ringan, kategori 4 dan 5, cukup bisa diselesaikan di klinik yang berada di masing-masing sektor. Namun apabila sudah naik butuh perawatan yang lebih dokter spesialis atau yang lainnya, maka akan dibawa ke KKHI, ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Apabila memang tidak bisa tertangani dengan baik di KKHI, maka sesuai dengan peraturan dari Kementerian Haji Arab Saudi, maka jemaah tersebut akan dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi.
Kemudian terkait dengan bis salawat juga sudah dimatangkan persiapannya. Bahkan beberapa bis sudah standby, sudah siap, termasuk bis salawat yang menggunakan hidrolik untuk memudahkan jamaah yang menggunakan kursi roda supaya lebih mudah untuk aksesnya masuk ke dalam bis. Bis salawat ini beroperasi selama 24 jam dan biasanya 1 jam sebelum salat dimulai, biasanya diimbau untuk jamaah untuk segera mempersiapkan keberangkatannya ke Masjidil Haram. Dan nantinya bis ini juga standby dan akan berhenti di halte-halte yang terdekat dengan sektor, di masing-masing sektor tersebut. Nah, bagi jamaah yang akan memasuki kota Mekah, sama halnya dengan di Madinah sebagaimana yang disampaikan oleh Eti tadi. Eti tadi menyampaikan agar jamaah harus tetap berhati-hati dan jangan lupa selalu membawa kartu nusuk. Karena saat ini di kota Mekah, razia patroli polisi sering kali berkeliaran untuk mengecek apabila ada rombongan yang berjalan kaki, akan dicek kartu nusuknya. Jadi jangan pernah ketinggalan kartu nusuk ini, pemirsa dan Nadia. Selain itu, bagi jamaah yang mengalami kendala atau ada hal yang ingin rasanya dikomplain, secara transparansi, jamaah dapat melaporkan melalui web kawal.haji.go.id. Melalui web tersebut, jamaah dapat memberikan informasi apapun yang dikeluhkan oleh jamaah, baik itu dari makanan atau tempat penginapan, dan nanti akan semua petugas haji juga akan melakukan pengecekan dan akan membantu jamaah tersebut. Ini untuk memudahkan bagi jamaah tanpa harus repot untuk melaporkan, sehingga pelayanan untuk jamaah akan dilakukan secara prima. Nadia. Baik, terima kasih atas laporannya Ike dari Mekah, Arab Saudi. Dan sebelumnya ada Eti dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, semoga ibadahnya lancar dan sehat selalu. Pemirsa, kini jemaah haji tidak perlu panik jika menghadapi kendala layanan di kota suci. Lewat aplikasi Kawal Haji, jemaah bisa melaporkan kendala lewat ponsel. Aplikasi Kawal Haji bukan sekedar kotak pengaduan satu arah, melainkan ruang interaksi terbuka bagi 231.000 jemaah calon haji bersama petugas lintas sektor. Berbagai kendala mulai dari distribusi konsumsi, keterlambatan transportasi, hingga laporan jemaah tersesat dapat terpantau secara transparan. Hebatnya, sistem ini tidak memiliki filter khusus sehingga murni bersifat crowdsourcing atau urun daya informasi dari dan untuk jemaah. Inovasi digital ini juga dirancang sangat ringan demi menjaga kapasitas memori ponsel jemaah yang didominasi lansia.